Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu Maulana Azim. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali pengajian kita malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa hidayatihi al-kiram yawmil awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin khususan Sayyidi Syekh Qadir Al-Jilani wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan Rasulullah bihadha al-kitab fi Sayyidi Al-Muhammadi wa masyayikhina Rasulullah wa man intasaba ilayhi anna Allah yu'ti darajatin fil jannah wa fa'ala bihi wa bi'ulumin fil jannah. Amin. Kahamati abaina wa rahmatina syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kriteria orang yang mati syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia wal akhirat. Karena ada 3 syahid. Ada yang syahid akhirat, syahid dunia wal akhirat. Yang diperlakukan secara khusus dengan mayitnya tanpa dimandikan, tanpa disolatkan, tetapi langsung dikuburkan dengan pakaiannya yang dipakai saat berperang dan masih berlumuran darah. Ini adalah orang yang mati syahid, syahidnya syahid dunia wal akhirat. Jadi syahid dunia itu orang yang ikut perang, tapi niatnya bukan untuk membela agama Allah, niatnya agar mendapatkan harta rampasan perang, atau niatnya karena kesombongan, atau niatnya karena riya, ingin dipuji. Itu syahidnya syahid dunia. Kemudian ada syahid akhirat, orang yang matinya itu sakit perut. Karena sakit perut, misalnya kena serangan jantung diantaranya, sakit perut. Kemudian karena tertimpa bangunan kerobohan, kemudian matinya karena tenggelam di laut, karena melahirkan. Ini namanya orang yang mati syahid, tapi syahidnya syahid akhirat. Maka syahid itu bermakna masyhud, artinya nanti dia dipersaksikan bahwa tempat akhirnya adalah jannah. Kemudian yang kita akan bahas ini adalah orang yang mati syahid dunia, syahid akhirat. Seperti apa? Wa huwa man mata fi qitalil kufarin ay kafirin wahidin qoblal fidoni. Yang dimaksud syahid di sini adalah orang yang mati dalam pertempuran melawan orang-orang kafir, walaupun kafirnya hanya satu. Jadi perangnya 1 lawan 1 misalnya. Satunya ada 1. Qoblal fidoni, atau perangnya sudah hampir usai. Dia datang
di ujung peperangan yang orang kafirnya tinggal satu orang, kemudian dia perang melawan satu orang itu kalah misalnya, atau dia terbunuh padahal orang kafirnya cuma satu orang, selagi itu masih dalam pertempuran hukumnya mati masih mati syahid. Yang penting meninggalnya qabla ini sebelum selesainya perang. Kalau sudah selesai perang maka nanti tidak lagi dihukumi syahid. Meninggalnya dia memang terluka pada saat perang, tapi matinya setelah selesai perang, bukan disebut syahid. Wa in qutila mudbiron, walaupun dia terbunuh saat dia pulang atau saat dia menghindar, bukan menghindar, berbalik arah, tidak dalam posisi melawan, tapi dalam posisi mundur. Ya, sekalipun dalam posisi mundur, tapi memang dia tetap dalam kondisi berperang. Imata fil muqatalati sama syahidan. Jika dia matinya dalam kondisi perang, maka tetap dihukumi syahid walaupun posisi dia dalam arah balik. Ka'an asabahu silah muslimin akhar khamar. Seperti halnya orang yang terkena senjata orang Islam, tapi karena terluput gitu. Dalam situasi perang itu kan kadang-kadang tidak bisa terlihat mana kawan mana lawan. Lalu dia terbunuh pada saat itu, yang membunuh bukan orang kafir, yang membunuh orang Islam tapi kesalahan. Karena dalam kondisi berkecamuknya perang sehingga ada orang yang membunuh temannya sendiri di saat perang karena nggak tahu. Bagaimana yang terbunuh? Tetap syahid. Ya, tetap syahid. Al-qatalahu muslimun ista'anu bi, ya. Atau yang membunuh orang Islam tetapi dia diperangkat, disandera misalnya, dia dalam posisi disandera, ya. Kemudian pada saat hendak ditolong terbunuh, jadi terbunuh. Orang-orang kafir menjadikan dia sebagai sandera, lalu pada saat perang terbunuh dalam posisi menjadi sandera, dan yang membunuh ternyata temannya sendiri, itu tetap posisinya adalah syahid selagi memang kejadiannya masih di dalam situasi perang. Al-Qur'an dibikin halal tadi, atau tercebur ke sumur dalam situasi perang, keblosok, ke jurang misalnya, atau ke sumur dan mati di sumur, bukan karena lagi dalam pertempuran tetapi dia keblosok jatuh ke sumur. Bagaimana kalau meninggal saat masih kondisi perang, sekalipun dia matinya karena terperosok ke dalam sumur, tetap dihukumi syahid selagi masih dalam situasi perang. Au juhila ma mata bi wa illam yakun bihi atharu dzalik, atau dia matinya itu tidak diketahui asal ada penyebabnya, sebab apa dia mati. Yang penting matinya dalam situasi perang, ya. Walaupun tidak ada bekas-bekas darahnya, tapi dia mati dalam kondisi perang, ya. Tidak diketahui sebabnya, apa dipukul atau diracun misalnya, dalam situasi perang, maka itu pun disebut mati syahid selagi masih dalam situasi perang. La asirun qutila sobron fa innahu laysa bisyahid. Bukan tawanan, artinya ada misalnya ada dari kalangan umat Islam atau tentara Islam yang tertahan oleh orang kafir, ditawan menjadi tawanan perang, lalu kemudian dia dibunuh secara perlahan-lahan dengan kesabaran. Qutila sobron, dibunuh dengan cara sabar, misalnya dibiarin aja di penjara, tidak dikasih makan sematinya, itu tidak disebut syahid, ya, tidak disebut syahid.
Kalau sakit akhirat mungkin karena nggak makan kan sakit perut, meninggalnya karena sakit perut. Mungkin itu sakit tapi sakit akhirat bukan sakit dunia. Fa'inna walaysa bisyahidin alal asam itu oleh masuk. Li'anna qatlahu laysa bimuqatalati, karena kematian itu bukan pada situasi perang, ya, bukan disebabkan karena peperangan. Wala mamata ba'da tidoi, dan juga tidak disebut syahid orang yang meninggal setelah selesainya perang, walaupun dia terluka pada saat perang, tapi meninggalnya setelah perangnya selesai, tidak disebut syahid. Waqad baqiya fihi hayatun mustaqirratun, jadi dia terluka, tetapi setelah selesai perang masih ada nyawanya, masih ada kehidupan yang masih tetap gitu. Misalnya dia masih bisa komunikasi, ya, masih bisa komunikasi. Bukan harakatul madbuh. Harakatul madbuh itu gerakan seperti hewan yang disembelih, kelepek-kelepek itu, Pak. Kalau kelepek-kelepek itu tidak disebut hanya mustaqir, sehingga kalau karena tidak ada kehidupan dan situasinya masih dalam kondisi perang, ya, kemudian kelompok-kelompok terus meninggal. Nah, di sini jelaskan ketentuan hayatul mustaqirrah dalam peperangan, dalam orang yang terbunuh ketika perangnya selesai, dia masih hidup minimal sehari atau 2 hari dan masih bisa komunikasi. Itu disebut hayatul mustaqirrah, masih bisa tersadarkan sehari atau dua hari. Kalau belum sehari misalnya sudah meninggal dan dia tidak ada kesadarannya, atau dia menggeliat karena di sebelah misalnya, atau karena dilukai yang parah yang sehingga tidak bisa bertahan, nah, itu tidak disebut, itu tetap disebut syahid. Wa in uti'a bi mautihi ba'du min jurhin bihi, walaupun dia terpotong atau kalau dipastikan itu, walaupun dia dipastikan kematiannya itu setelah perang, memang dia nggak ada karena penyakit lain, nggak ada karena penyakit lain, memang karena luka yang dideritanya pada saat perang, lewat waktunya, perangnya selesai, meninggal, itu tidak disebut mati syahid, walaupun akibat luka perang. Amman harakatuhu harakatan madbunin indam dutolhi fasadidil jasman. Adapun orang yang gerak-gerak tubuhnya itu adalah karena gerakan, karena dia terpotong lehernya atau karena disembelih misalnya, ya. Jadi bukan karena ada hayatul mustaqirrah, kehidupan yang masih tetap, bukan, tapi karena gerak-geraknya orang yang disembelih, kelepek-kelepek itu kayak ayat itu kalau dipotong kan kelepek-kelepek itu bukan hayatul mustaqirrah tapi harakatul madbuhin. Maka setelah itu walaupun meninggalnya setelah selesai perang, tetapi dia hanya bukan karena masih ada hayatul mustaqirrah, kehidupan yang tetap, tapi karena kejet-kejetnya dia mau meninggal karena habis dipotong misalnya lehernya, itu bukan, itu tetap dihukumi syahid jasman pasti. Wal hayatul mustaqirratu ma tujawizu ayyaqo yawman aw yawmaini ala ma qalahu an-Nawawi wal Umrani. Disebut hayatul mustaqirrah yang kalau nanti dia meninggal setelah itu masih ada sisa kehidupannya, ya. Itu ukurannya menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Umrani itu 1 sampai dengan 2 hari. 1 sampai dengan 2 hari. Kalau setelah itu maka berarti kematiannya setelah sehari atau setelah 2 hari, itu berarti kematiannya bukan disebut syahid. Tapi kalau sebelum sehari, ya, itu tidak disebut hayatul mustaqirrah, maka hukumnya masih mati, tetap mati syahid menurut Imam An-Nawawi. Wala man waqa baina kufarin qatalahu ihtiyala.
dan juga bukan orang yang apa namanya? Oh benar. Wala man waqa'a baina kufarin faharaba minhum faqataluhu. Dan juga bukan orang yang berada dalam posisi kerumunan orang-orang kafir, dari dalam posisi perang, dia masih ada perlawanan, tetapi dia kabur. Bukan dalam posisi melawan, tapi dia mundur, dia kabur dari peperangan. Begitu mundur, dia kabur, meninggalkan peperangan, terbunuh. Bukan sakit, karena dia bukan dalam posisi melawan, tetapi posisinya dia menghindar. Nah, ini kalau menghindar faharaba minhum, dia lari, ya, tidak melawan tapi malah lari. Kalau lari terbunuh, nah, misalnya tidak disebut syahid, tidak disebut syahid. Lihat aja kalian sambil kita karena yang sedemikian itu tidak disebut sedang perang. Kalau sedang kabur atau sedang perang, yang lain masih perang, dia kabur itu loh. Berarti matinya dalam kondisi kabur, bukan lagi perang. Apakah syahid? Bukan syahid, ya, bukan syahid. Kama tadi Syekhuna Ibnu Ziyad, sebagaimana kaul yang difatwakan oleh Syekhuna Ibnu Ziyad rahimahullah. Wala man qatalahu ihtiyalan harbiyyun dakhala bainana. Tidak juga disebut mati syahid orang yang terbunuh oleh orang kafir harbi, ya, kafir musuh, secara apa? Ikhtialan itu posisi orang kafirnya masuk menyamar di dalam lingkungan kita orang Islam. Berarti bukan lagi dalam posisi perang, tapi ada apa sih namanya? Penyamar gitu. Penyusup. Ada penyusup pura-pura jadi orang Islam misalnya, padahal dia kafir tadi, lalu kemudian membunuh. Nah, ini bukan lagi dalam posisi perang. Dia menyusup kemudian membunuh, itu tidak disebut mati syahid. Na'am in qatalahu an muqatalatin kana syahidan. Ya, tetapi kalau menyusupnya dalam situasi perang disebut mati syahid. Ini tadi ketika menyusup ke kalangan tentara Islam atau orang yang sedang mengikuti perang, tapi bukan dari kondisi perang, tidak disebut syahid. Nah, kalau menyusupnya di situasi perang disebut syahid. Kemana kalau As-Sayyid As-Sabuni anil Fadil, sebagaimana pendapat yang dinukil oleh Imam As-Sayyid As-Sabuni dari kitab Al-Fadil. Nah, sampai situ pembahasan tentang kriteria orang yang mati syahid dengan syahid dunia wal akhirah. Selanjutnya waqufina nakban syahidun ityani, disunatkan, ya, bagi orang yang mati syahid itu dikafani dengan pakaiannya. Ala dimana fiha, ya dia mati dengan pakaian. Itu. Ayo waqufina nakban tidak lubsuha ghaliban. Ketika dia membiasakan memakai pakaian itu secara umum. Amma ma la yu'tadu lubsuhuma kadzalika kadar'in wa khuffin wa firwatin wa jubbatin mahsubatin wa yudhabu nasbuha minhu kasairil mauta. Nah, itu pakaian yang layak, pakaian biasa ya, kain seperti yang kita pakai itu maka dikuburnya dengan pakaian yang kita. Tetapi ketika misalnya dia sedang memakai pakaian yang tidak lazim, yang tidak biasa dipakai sehari-hari, kayak kadarkin, pakaian besi, perang zaman dulu, perang fisik ketemu fisik, nggak kayak sekarang. Dan perangnya pakai drone, ya, tanpa awak misalnya. Perang zaman dulu, perang fisik ketemu fisik, dimana ketika pertempuran
ukuran fisik ketemu fisik itu kadang-kadang pakaian yang dipakai adalah baju besi. Nah, kalau yang dipakai baju besi kan baju yang tidak lazim digunakan ketika dia dalam perang, maka dilepas, jangan dikubur pakai baju besinya, gitu ya. Atau memakai sepatu, ya, pakai sepatu, ya, tidak lazim itu, biasanya nggak dipakai, kemudian dia pada saat perang dia pakai sepatu, dilepas sepatunya. Kemudian apa? Jubatin mahsumatin, atau jubah yang dipenuhi artinya dikasih lapisan-lapisan itu supaya ketika di pedang itu membal. Jadi jubah yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk perang, sehingga mungkin di dalamnya ada besinya, ada apanya gitu, tapi masuk ke dalam jubahnya. Ketika ditebas itu nggak mempan karena ada lapisan-lapisannya. Yang seperti itu kan tidak lazim dipakai ketika masih dalam kondisi bukan kondisi perang. Maka seperti itu mestinya dilepas, ya. Nah, wal mulaqatu bidami aula lil ittifaq. Baju yang berlumuran darah itu sunnah untuk dipakai ketika hendak dikuburkan menurut ittifaq, mengikuti pendapat, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Walau lam takfihi bi alam tastur kulla badanihi tummimat ujuban. Jika tidak bisa mencukupi pakaiannya itu, misalnya tidak bisa menutup seluruh badannya, maka disempurnakan secara wajib. Hal ini ketika misalnya pakaian itu tidak bisa menutup aurat, tidak sampai menutup aurat. Misalnya dia perang tapi pakai celana pendek, ya. Celana pendek kan berarti tidak menutup auratnya, maka disempurnakan. Tapi kalau misalnya dia perangnya sudah menutup aurat tetapi tidak bisa menutup bagian badan yang lainnya seperti bagian kepala dan kakinya, sunnah, ya, sunnah untuk ditutup, ya. Pakaiannya tetap dipakai tapi disempurnakan, tambahin lagi untuk menutup bagian kepala dan kakinya, gitu ya. Laki haririn labisahu li daruratil harbi fayumsahu wujuban. Tidak di dalam pakaian yang terbuat dari sutra. Misalnya dia perang dengan berpakaian sutra, supaya apa? Supaya licin. Jadi ketika kegores itu meleset, pedangnya meleset, dia pakai sutra karena halusnya. Nah, maka kalau memakai sutra karena darurat, misalnya karena uzur perang tadi, ya, itu terus dilepas. Sutra, pakaian sutranya dilepas secara wajib. Dah selesai. Sekarang pembahasan tentang talqin, mentalqin mayit. Wa yunjabu ayyulaqona muhtabarun walau mumayyizan alal aujahi as-syahadat ay la ilaha illallah faqat. Disunahkan untuk mentalqin orang yang menghadapi kematian, muhtador, orang yang menghadapi kematian. Misalnya dia dalam situasi nazak, sudah hampir lepas nyawa, talqin, ya, talqin dengan syahadat, yakni kalimat la ilaha illallah saja. Gak usah ditambah Muhammadur Rasulullah, gak usah. La ilaha illallah saja. La ilaha illallah. Jadi karena ada hadis Imam Muslim, laqinu mautakum ay man hadarahu al-mautu la ilaha illallah. Talqinlah orang yang sedang menghadapi kematian, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Walau mumayyizan, walaupun yang hendak
menghadapi kematian itu adalah orang memayisi orang tadi ya, anak kecil ya. Anak kecil yang sudah ngerti, yang sudah malah tetap ajarkan kalimat la ilaha illallah. Ma'al khabar sahih serta dengan hadis sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Itu kalau sudah orang yang mau meninggal itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah jangan diajak ngobrol malam. Jangan dibiarkan dia bicara kalimat lain, apalagi urusan-urusan dunia. Ya, nggak usah ditanya itu apa namanya perahu buat siapa, rumah yang kontrakan itu buat siapa, nggak usah ditanya. Nggak usah tanya-tanya warisan mau ketika mau apa, itu udah cukup dengan ajarkan kalimat la ilaha illallah. Kalau itu sudah bacakan yasin, ya, kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalau misalnya kok bicara lagi, ajarkan lagi supaya kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir. Jadi itu. Wala yuqalu lahu qul, gak usah pakai kalimat baca ya, gak usah, langsung aja di kupingnya la ilaha illallah. Gak usah nyuruh, ya, gak usah pakai suruhan, baca, ayo baca, gak usah, langsung aja la ilaha illallah di kupingnya. Bal tudzakir baina yadayhi liyatadabbar, tetapi dia cukup mengingatkan saja dengan zikir ya di sampingnya agar dia iktibar, mengambil ibarat, jadi agar dia merasa apa namanya diajarkan. Au yuqalu zikrullahi mubarakun panadkurullaha jami'an, ya, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu diberkati, maka kita harus berzikir semuanya. Artinya ini bukan untuk mayat, tapi semua yang hadir. Jangan yang hadir malah gak membantu zikir, tapi bantulah dengan zikir. Wa yusallu ayyakunal mulaqinu ghairu muttahamin bi irsin aw adawatin aw hasadin aw nahwi dzalik. Usahakan begini, disunatkan yang mentalkin itu bukan orang yang dicurigai sebagai orang yang mengharapkan warisan. Jangan, sunahnya jangan dia gitu loh. Misalnya anaknya yang lagi ngarep-ngarep dapat warisan dari bapaknya, jangan talkin. Sunahnya biar orang lain yang talkin, gitu. Ada waktu. Sunahnya jangan yang talkin itu musuhnya. Jadi kalau orang yang dipersangkakan itu, ini dikhawatirkan menimbulkan fitnah, gitu. Dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bagaimana dia menimbulkan fitnah misalnya? Dia talkinin supaya cepat mati, kan gitu. Ada orang yang curiga seperti itu. Sebaiknya orang yang ada dicurigai seperti itu jangan mentalkin, sebab takut dia dikira sedang mengharapkan kematiannya, gitu, supaya cepat dapat warisan. Allah hasadin, atau orang yang hasud jangan mentalkin, takut fitnah. Nah,
karena kematian itu kan musibah. Jadi jangan sampai kemudian orang yang hasud ya dicurigai punya penyakit hasud karena sering fitnah dan sebagainya, kok malah nalkin. Nah ini kalau tidak ada yang lain baru boleh ya. Fa illam yahdur ghairuhu, fa illam yahdur ghairuhu laqanahu asfaqul warathati cuma ghairuhu. Ya, kalau misalnya tidak ada yang hadir, maka yang mentalkin adalah ahli waris yang punya rasa sayang. Misalkan itu. Jadi memang dia ngurusin saat sakitnya, gitu, yang punya rasa sayang kepada almarhum. Gitu. Semua baru kemudian yang lain. Walau yutraku talqin hinaidin. Kalau memang tidak ada yang lain, gitu, jangan sampai ditinggalkan tanpa ditalqin. Jadi ini penting karena hadis tentang orang yang akan masuk surga itu diantaranya adalah yang akhir hayatnya, akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Ai ma'al faizin, artinya bersama orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Wa illa fa kullu muslimin walau fasiqan yadkhuluha walau ba'da adzabin wa intola. Jadi maksud daripada hadis ini ya apa namanya? Jika tidak ya, artinya wa illam yakun al-murad bi dukhulil jannah ma'al faizin fala yasihu li anna kullu muslimin yadkhulul jannah. Kalau yang dimaksudkan di dalam hadis itu ma'al faizin, paling tidak fakulu muslimin ya, maka setiap orang Islam artinya tidak berarti nanti akan dikumpulkannya bersama dengan orang-orang yang faiz, orang-orang yang sukses ya, kalau tidak maka berarti setiap orang Islam walaupun fasik itu nanti dengan kalimat la ilaha illallah yadkhuluha, dia akan masuk surga. Walaupun fasik tetap masuk surga. Walau ba'da adzabin, walaupun setelah disiksa tapi akhirnya masuk surga juga. Jadi jangan kemudian kalau begitu amal yang dilakukannya bagaimana? Ya, oh enak. Orang yang meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu bagaimana dengan orang yang dari kecil, dari balik, ibadahnya rajin, anti maksiat, gitu kan? Anti maksiat. Bagaimana dengan mereka? Ya, kalau semuanya nanti la ilaha illallah yang diucapkan di akhir kehidupannya dakhalal jannah. Pokoknya yang penting dia Islam. Walaupun fasik, suka maksiat, suka durhaka. Ya. Walau ba'da adzabin, walaupun setelah disiksa. Ya tentunya ini bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetap masuk surga, tapi dibersihkan dulu. Ibarat pakaian kotor, nggak mungkin pakaian kotor masuk lemari, ya kan? Pakaian masih kotor masuk lemari, ya enggaklah, dicuci dulu, direndam, gitu kan? Habis direndam baru digilas dulu kan? Jadi dibilas, jemur, habis jemur disetrika, gitu kan? Baru masuk lemari. Kalau pakaian yang bersih, udah rapi, halus, ya langsung masuk lemari, orang nggak kotor, nggak apa, masih lipatannya masih benar, masih bagus, ya langsung masuk lemari, diberi hisap dan hisap gitu kan. Tapi kalau kotor ya direbus, direndam dulu, gitu. Kalau perlu rendamnya pakai air panas kan itu supaya daging-dagingnya hilang.
baru nanti tetap masuk lemari belakangan. Li'annal qasda mautuhu alal Islam. Wa intola, walaupun disiksanya lama, tetap akhirnya masuk surga. Wa qalu jam'in yulaqanu Muhammadur Rasulullah aidon. Nah, bagi golongan ulama itu yulaqanu Muhammadur Rasulullah aidon. Dia adalah qasdamatuhu alal Islam. Pendapat sebagian ulama itu ditalkin sampai Muhammadur Rasulullah juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah li'annal qasdamatuhu alal Islam. Karena tujuan daripada kematian itu adalah kematian atas dasar Islam. Wala yusamma musliman illa bihima, sebab tidak disebut Islam kalau dia tidak menyebut Muhammadur Rasulullah. Itu sebagian ulama ya. Tapi kaul itu mardudun. Kaul itu ditolak. Kenapa? Di annahu muslimun, bahwa mayat ini sudah Islam. Gitu. Kalau mayat ini sudah Islam, ya nggak perlu lagi pakai kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi kaul yang mengatakan bahwa harus dengan Muhammadur Rasulullah ketika bertalqin, ini kaulnya ditolak. Kenapa ditolak? Karena orang yang calon mati itu sudah Islam, memang sudah Islam. Wa innamal qasdu khatmu kalamihi bila ilaha illallah. Nah, karena tujuannya hanyalah bagaimana caranya ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Liyahsula lahu dzalika tsawab, agar dia mendapatkan pahala itu. Ya cukup dengan la ilaha illallah saja, tidak usah ditambah Muhammadur Rasulullah. Jadi cara bertalqin itu, jadi usahakan mayitnya menghadap kiblat, calon mayitnya ya. Kalau misalnya dia berbaring, dibaringkan, kalau kepalanya sebelah utara, dibaringkan miring supaya arah badannya itu sedang menghadap kiblat. Kalau tidak, maka dicelentangkan. Kalau dicelentangkan berarti kepalanya di sebelah timur dengan diganjel batang. Kemudian bisikan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah. Terus diajarkan sampai dia mengucapkan kalimat itu. Kalau sudah berhenti, jangan dilanjutkan. Wabahtu talqini, ya, wabahtu talqini ar-rafiq al-aqla di anak akhir matakallama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduduk. Dan pembahasan tentang ucapkan ar-rafiq al-aqla, ya. Jadi bukan cuma la ilaha illallah, tapi bisikan di telinganya ar-rafiq al-aqla, ar-rafiq al-aqla, ya. Kalimat itu mardud li anahu akhir matakallama bi Rasulullah mardud. Akhir yang diucapkan, akhir kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah itu pada saat wafatnya beliau adalah ar-rafiqul a'la. Lalu kemudian kita mengajarkan kepada muhtadar, orang yang menghadapi kematian dengan kalimat ar-rafiqul a'la itu mardud, ditolak. Jadi jangan bisikan kalimat ar-rafiqul a'la, sekalipun kalimat ar-rafiqul a'la itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya, di anadzalika disababin lam yujad fi ghairihi bahwa Allah khayyarahu fatarahu ini. Karena kalimat ar-rafiqul a'la itu disebabkan karena ada sebab. Ya, lam yujad fi ghairihi, yang tidak dijumpai selain Rasulullah. Jadi itu secara khusus kalimat itu diucapkan oleh Rasulullah, tapi tidak untuk yang lain, tidak untuk umatnya. Makanya kita tidak perlu mengajarkan kalimat ar-rafiqul a'la, walaupun kalimat itu diucapkan saat terakhirnya Rasulullah dan wafat. Tapi kita jangan itu dijadikan talqin untuk mayit. Jadi itu khusus bagi Rasulullah SAW.